Nah, maka kita lihat bagaimana jawaban dari Habib ini ya. Jawabannya apa? Balil Arab. Oh, yang lebih mulia, yang lebih afdal itu adalah orang Arab. Kenapa orang Arab itu lebih afdal? Fa inna ma hamalahum alal. Kalau orang ajam itu ya seperti binatang ternak, kalbahaim seperti binatang. Di mana binatang-binatang ini ya mengikuti setiap orang yang bersuara. Kalau ayam ya berkokok begitu, kalau anjing ya menggonggong, ya, dan seterusnya lah. Artinya orang ajam ini seperti binatang loh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Niangas sampai Pulau Rote. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas satu keterangan ya yang diambil dari kitab An-Nahrul Maurud, di mana kitab ini berisi 2 jilid dan isinya merupakan kompilasi dari kalam atau faidah dari Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dan sekedar mengingatkan bahwa dalam kitab inilah terdapat satu ajaran untuk membuat makam yang baru, di mana ketika seseorang itu ingin menziarahi makam dari seorang wali atau makam nabi dan dia memiliki uzur atau memiliki halangan, maka diperbolehkan bagi dia untuk membuat makam baru. Nah, meskipun nggak ada jasadnya itu boleh. Nah, dan itu sudah kita ulas dalam kesempatan-kesempatan yang lalu. Nah, kemudian di sini ada satu lagi keterangan ya, bahwasanya bagaimana ketika kita perbandingkan antara ajam dengan orang Arab. Jadi dalam akhir jawaban yang terdapat dalam kitab ini, bahwasanya orang ajam itu ya seperti binatang, yang mana binatang ini mau untuk mengikuti siapapun orang yang memanggilnya. Itu ya. Oke. Mari kita simak ya untuk lebih jelasnya lagi, dan nanti akan saya tampilkan di layar. Faqad su'ila radhiyallahu anhu indama yurwa anna jama'atan minal Arab ijtama'u faqala wahidun minhum ana amirukum faqala akharu bal ana amirukum wa kadzalika al-akharun kullun yaqulu ana amirukum wa lam tajtami kalimatuhum ala wahidin minhum an yakuna amiran. Nah, jadi ada sebuah pertanyaan yang disodorkan kepada Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, di mana orang yang bertanya itu mengatakan ada sekelompok orang Arab yang mereka itu pada suatu kesempatan berkumpul. Kemudian salah satu dari mereka mengatakan, saya loh yang jadi pemimpinnya. Kemudian yang lain ngomong begitu juga, saya loh yang menjadi pemimpinnya. Kemudian orang yang ketiga, saya yang menjadi pemimpin dari rombongan ini, dan seterusnya lah. Nah, jadi masing-masing dari sekelompok orang Arab itu mengatakan bahwa saya inilah yang menjadi pemimpin kalian. Sehingga di sini tidak ada kesepakatan sebenarnya siapa yang menjadi pemimpin. Begitu ya. Oke, ini satu golongan atau satu kelompok. Nah, kemudian ada kelompok yang lain. Summa inna jama'atan minal ajam ijtama'u faqala wahidun minhum anal amir alaikum faqala lahu baqiyatuhum wa nahnu atba'uk wamtathalu amrohu wangqadu lahu. Nah, sementara di sisi lain ada sekumpulan orang ajam gitu ya, ajam ya non Arab begitu, dan bukan orang Arab. Nah, seperti saya kan orang ajam gitu, orang Indonesia, dan saya bangga dengan status saya sebagai orang Indonesia ya. Jadi sekelompok dari orang ajam itu berkumpul, kemudian salah satu dari mereka mengatakan saya adalah pemimpin kalian. Maka sisanya itu mengatakan, oh ya, kami ini adalah atba'uk, adalah pengikut-pengikutmu. Sehingga yang lain itu melaksanakan perintahnya dan mereka tunduk kepada pemimpin tadi dari kalangan orang ajam. Nah, kemudian pertanyaannya, nah, itu kan baru statement tadi. Artinya ada 2 golongan, di mana golongan yang pertama itu dari kalangan orang Arab
mereka itu nggak bisa dipimpin oleh seorang pun, nggak bisa. Karena masing-masing dari orang Arab itu merasa dialah yang paling berhak untuk menjadi pemimpinnya. Nah, sementara untuk orang ajam itu nggak, satu saja yang dia itu mengklaim atau menyatakan bahwa dia adalah pemimpin dari yang lain, maka sudah yang lain itu pun akan mengikutinya. Pertanyaannya, halil arabu afdalu ma'akilli inqiyadihim li amirihim awil ajam linqiyadihim lil amir wa adabihim ma amirihim. Jadi pertanyaannya, apakah orang Arab itu lebih utama padahal mereka itu nggak mau tunduk dengan pemimpin mereka, atau orang yang ajam itulah yang lebih utama lantaran mereka itu tunduk, ikut kepada pemimpin, beradab kepada pemimpin? Nah, maka kita lihat bagaimana jawaban dari Habib ini ya. Jawabannya apa? Balil Arab. Oh, yang lebih mulia, yang lebih afdal itu adalah orang Arab. Kenapa orang Arab itu lebih afdal? Fa inna ma hamalahum 'alal ikhtilaf waddi'ai kullin minhum an yakuna amiran innama huwa ma fihim min sifatil kamal wal ihsas min nafsihi min at-ta'ahhul lil imarah wastihqaqiha. Jadi kenapa sih orang Arab itu lebih utama ya? Karena kenapa mereka itu selalu berselisih, selalu berperang, selalu tidak pernah bisa bersatu ya. Kemudian mereka juga masing-masing dari mereka, dari orang Arab ini selalu ingin yang menjadi pemimpin begitu. Nah, tahu alasannya? Alasannya adalah ya karena dalam diri mereka itu terdapat sifat-sifat kesempurnaan dan juga merasa bahwa dirinya itu adalah yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin, ya, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang pimpinan. Nah, makanya wajar sampai sekarang begitu kan kita melihat bagaimana di Arab, Jazirah Arabia itu ya di sana sering kali ada gesekan, sering kali ada peperangan begitu lantaran ini begitu, dan itu tentu lebih utama daripada Indonesia yang adem ayem begitu kan. Nah, itu orang Arab, artinya orang Arab itulah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, dan sifat-sifat kesempurnaan itulah ya sehingga masing-masing dari orang Arab itu tidak bisa bersatu. Karena masing-masing itu merasa yang lebih berhak. Nah, itu sifat sempurna itu ya. Ampun aing mah. Oke. Nah, bagaimana dengan orang ajam? Kalau orang Arab seperti itu, bagaimana orang ajam, orang Indonesia misalkan ya? Orang Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia, amal ajam fa innamahum kal bahaim. Kal atba'u kulli naik. Kalau orang ajam itu ya seperti binatang ternak, al-bahaim seperti binatang, di mana binatang-binatang ini ya mengikuti setiap orang yang bersuara. Kalau ayam ya berkokok begitu, kalau anjing ya menggonggong, ya, dan seterusnya lah. Artinya orang ajam ini seperti binatang loh, masalah. Orang ajam ini seperti binatang. Nah, padahal ya, ini sekaligus menjadi penjelasan dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya. Padahal ketika Rasulullah mengatakan ya, bersabda dalam hadisnya, uhibbul Arab li thalathin. Saya mencintai Arab itu karena 3 hal. Li anni Arabiyun, karena saya orang Arab. Yang kedua, wal Quran Arabi, sementara dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Kemudian yang ketiga itu kalam ahli jannah Arabiyah, dan bahasa komunikasi di surga itu adalah menggunakan bahasa Arab. Nah, seolah-olah di situ memang Rasulullah itu ingin menunjukkan, saya ini loh orang Arab. Padahal nggak kayak gitu, ya. Sehingga ketika memang itu menunjukkan akan keunggulan orang Arab atas yang lain. Kenapa Rasulullah itu justru menyatakan dalam hadis yang lainnya, la fadla li arabiyyin ala ajamiyin illa bittaqwa. Ya. Tidak ada keutamaan bagi orang ajam dan orang Arab kecuali dengan ketakwaan. Nah, sehingga di sini bisa kita pahami bahwa makna dari
Uhibbul Arab li salasin itu, Rasulullah mencintai Arab itu justru menekankan kepada nilai-nilai nasionalisme dalam diri setiap muslim dimanapun dia berada. Artinya ya orang Indonesia bangga dengan keindonesiaannya, orang Jawa bangga dengan kejawaannya, orang Sunda bangga dengan kesundaannya, orang Sumatera, orang Aceh, Palembang, Jambi dan lainnya bangga dengan masing-masing daerahnya, orang Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya, yang Malaysia, yang Cina, yang India, yang Turki dan seterusnya bangga dengan masing-masing negaranya. Itu artinya seorang muslim itu ya harus mencintai tanah airnya. Artinya Rasulullah ingin memberikan pelajaran bagi umat Islam ini bahwa masing-masing dari umat Islam itu harus mencintai tanah airnya. Bukan menunjukkan bahwasanya orang Arab itu adalah ras yang paling tinggi. Allah. Nah, apalagi dengan menghinakan penghinaan seperti ini bahwa orang ajam itu seperti binatang, nggak ada. Jadi itu teman-teman yang ingin saya sampaikan, bahwa baik itu orang ajam, baik itu orang Arab, ketika memang dia itu tidak memiliki nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai keilmuan, oh berarti nggak ada harganya. Itu karena memang yang menjadi tolak ukurnya itu adalah ketakwaan itu sendiri, bukan dengan statusnya sebagai orang Arab, apalagi yang mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara bukti tidak mampu ia datangkan dan tes DNA-nya itu menunjukkan bahwa jangankan sebagai dzurriyyah Nabi, orang Arab saja bukan. Haplogrupnya adalah haplogrup G. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi